Kejadian yang kedua, ketika mereka lagi datang ke Semarang, setelah jalan-jalan ya, mereka balik lagi ke rumah sekitar jam 9 malam. Melati langsung membersihkan badan bayinya dan pada saat itu Melati dengan jelas melihat adiknya bernama Siti lagi berada di kamar mandi. Melati meminta tolong ke Siti, "Dek, tolong ambilin sabun ya." Tapi Siti tidak menjawab. Melati langsung gendong bayinya untuk ngambil sabun sendiri. Tapi pas lagi di kamar mandi, ternyata di situ tidak ada Siti. Ternyata Siti lagi ada di ruang tamu. Melati langsung bertanya, "Dek, kamu kok tadi aku panggil gak nyaut sih?" Adiknya menjawab, "Lah, kapan mbak manggil? Orang aku dari tadi di sini kok sama ayah." "Masa iya sih dek? Bukannya tadi kamu lagi ada di kamar mandi?" Dan ternyata memang betul. Ayah dan Siti waktu itu lagi ngobrol sama satpam di perumahan. Jadi gak mungkin Siti ada di kamar. Melati pun mencoba untuk melupakan hal tersebut lah. Waktu umur bayinya kurang lebih sekitar 5 bulan sampai 6 bulanan, Melati tinggal di rumah kontrakan bersama Kak Irma dan suaminya bernama Jajang yang memang sedang bertugas di daerah Jogja. Saat itu, Kak Irma dan Jajang sedang bekerja dan Melati diajak sama tantenya untuk ikut kajian di Masjid UNS jam 10 pagi. Bayinya juga ikut dibawa. Baru pulang dari kajian dan jalan-jalan sekitar jam 3 sore. Saat jam 4 sore, Melati mencium bau busuk dari arah dapur. Mungkin ada sampah ya yang belum kebuang. Melati pun mencari sumber bau dan ternyata baunya datang dari kamar mandi depan yang biasa digunakan oleh Kak Irma sama Jajang. Ketika Melati mengecek, tiba-tiba dia sangat kaget bukan kepalang. Di kamar mandi depan itu ternyata banyak kotoran manusia ada di kloset dan berceceran di lantai. Melati nggak tahu itu semua tuh datang dari mana. Melati langsung menanyakan kepada Kak Irma, apakah tadi Jajang habis buang air besar terus lupa dibersih-bersihin. Tapi ketika Kak Irma ngecek dan kotorannya tuh memang banyak banget. Sepulang kerja barulah Jajang langsung membersihkan kotoran tersebut. Dan Jajang gak bertanya lagi apapun sama Melati. Bahkan tidak mau membahas perihal kotoran manusia itu sedikit pun kepada Melati. Yang keempat, ya, malam itu Melati di rumah bersama Jajang. Karena Kak Irma sedang sip malam. Dan Melati baru tidur sekitar jam 12-an. Dan tiba-tiba, pada saat Melati itu lagi tidur, sayup-sayup dia mendengar pintu kamar mandi terbuka dan diikuti oleh suara shower. Melati coba cek kamar mandi, ternyata gak ada siapa-siapa. Melati mulai membaca ayat kursi sambil dengerin murotal Quran dan tidur kembali. Cerita yang kelima, biar kalian tahu. Melati itu pernah mengalami yang namanya raga sukma, jadi kayak dia bisa mengeluarkan jiwa dari badannya gitu loh. Tapi gak meninggal, jadi bisa dikatakan bisa melihat diri kita sendiri. Jadi ceritanya malam itu Melati, Jajang, dan Kak Irma serta bayinya baru pulanglah dari mall sekitar jam 9 malam. Posisi waktu itu bayinya sudah tidur. Melati udah selesai wudhu, sholat, dan bersih-bersih. Dan berniat untuk tidur juga. Tapi entah kenapa Melati gak mau merem gitu. Setiap mau merem, langsung kaget kebangun lagi. Dan ketika itu pula, sedang ada Mbak Sri, tantenya Melati yang sedang membantu Melati untuk membersihkan rumah gitu. Sekitar jam 11 malam, Melati mendengar di luar kamar itu udah sepi. Kak Irma dan Jajang juga sudah tidur di tempatnya. Melati waktu itu memutuskan untuk nonton TV biar bisa tidur lagi. Sampai akhirnya Melati pun tertidur. Nah, tiba-tiba waktu itu Melati kebangun lagi. Tapi bingung karena Melati bisa melihat dirinya sendiri lagi tidur di sofa depan TV.
Melati mencobalah untuk keluar kamar dan dia pun bisa melihat Mbak Sri itu lagi tidur di ruang tamu. Dan ketika Melati mau membuka kamar Kak Irma untuk membangunkan kakaknya, tiba-tiba Melati mendengar ada suara laki-laki menggunakan bahasa Jawa yang kira-kira artinya seperti ini. Cepat balik ke kamarmu, jagain anak kamu. Melati pun langsung balik lagi ke kamar dan tiba-tiba udah bangun gitu aja. Dalam keadaan keringat, ngos-ngosan, dan langsung mendengar suara azan subuh berkumandang. Pada waktu Melati merasa baru tidur sebentar, kok tahu-tahu udah azan subuh gitu. Di paginya, Melati pun menceritakan ke ibunya dan juga langsung menyuruh Melati untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kedua makhluk tersebut dikurung, tapi kenapa sih masih banyak gangguan gitu? Memang hanya gangguan bisikan suara di telinganya dan udah nggak ada yang aneh-aneh lagi. Tapi Melati masih merasa selalu diteror. Kejadian horor yang keenam. Setelah kejadian Rogo Sukmo, itu udah nggak ada gangguan apapun selama 2 hari. Tapi di malam pas hari ketiga, Melati ini kan lagi tidur. Lalu dia tuh ngedengar ada rame-rame gitu di dapur dan terdengarlah suara barang jatuh. Melati mengira mungkin suaminya Kak Irma lagi masak ya. Melati bukalah itu kamar, ternyata kosong. Ternyata tidak ada aktivitas apapun di dapur. Besok paginya ketika Kak Irma dan Jajang lagi bekerja, Melati ninggalin anaknya di tengah kasur karena mau mandi. Melati sudah naruh bantal dan guling di pinggir kasur. Tujuannya agar anaknya tidak jatuh. Ketika Melati sedang mandi, bayinya itu sedang tidur. Tapi tiba-tiba menangis kencang. Melati bilang dari dalam kamar, "Bentar ya nak, mama bentar lagi nih mandi." Tapi waktu itu suara tangisan anaknya tuh lama-lama kayak pelan-pelan seperti suara terpendam. Melati merasa curiga dan langsung keluar dari kamar mandi dan dia melihat anaknya sudah di bawah tumpukan bantal yang tadi di pinggiran kasur. Dan anehnya lagi, bayinya masih berada di tengah kasur, cuma bantal-bantalnya aja tuh yang pindah tempat ke atas badan anaknya. Melati pun bingung, kok bisa ya bantal yang tadi tuh awalnya di pinggir tempat tidur tiba-tiba bisa pindah ke tengah dan tertumpuk di badan anaknya. Tapi alhamdulillah gak lama dari kejadian itu, kakak laki-laki Melati yang kita sebut sebagai Mas Ardi datang ke rumah mereka dan Jajang udah balik lagi ke Jakarta. Jadi di rumah kontrakan itu hanya ada Melati, Mas Ardi, Kak Irma, oh iya, beserta anaknya berarti ada 5. Suatu ketika mereka baru saja pulang dari jemput Kak Irma yang tugas di luar kota Semarang. Mereka nyampe lagi di rumah sekitar jam 9 malam dan memutuskan tidur satu kamar di kamar besar supaya kedua kakaknya ini bisa main sama anaknya. Nah, pada saat itu umur anaknya si Melati udah 7-8 bulan lah. Ketika mereka mematikan lampu karena sudah waktunya tidur, anaknya itu seperti gelisah, nengok kanan, nengok kiri, nengok atas, dan gak mau tidur. Melati melihat mata anaknya menatap salah satu sisi ruangan, yaitu jendela besar, persis di sebelah pintu. Jendelanya pakai ordeng putih, dan setelah itu terlihat dengan jelas ada bayangan besar di sana, seperti jalan mondar-mandir di sekitar jendela. Bayangan itu sangat terlihat jelas menghadap ke arah ke sumur. Dan ternyata yang melihat bayangan itu bukan hanya Melati. Ternyata Mas Ardi juga melihatnya. Tiba-tiba bayangannya berhenti tepat sejajar di depan dengan Melati. Anaknya menangis dengan kencang. Lampu kamar langsung dinyalakan supaya bayangan itu gak terlihat lagi. Bayangan itu pun hilang, tapi anaknya masih terus menangis. Melati pun mencoba untuk meniduri anaknya.
Dan Kak Irma pun memutuskan untuk tidur juga. Di atas jam 12-an lah. Karena masih ada rasa takut juga. Akhirnya, Melati menelepon kedua orang tuanya dan menceritakan hal tersebut. Orang tuanya Melati pun memutuskan besok siangnya untuk pergi ke Semarang bersama Kak Rangga. Kebetulan, Kak Rangga ini saudara kami atau saudaranya si Melati yang punya ilmu ya bisa kayak gitulah. Nah, setelah sambil nunggu orang tuanya datang, Melati naruh kayak koran atau kertas kalender di bagian pintu jendela supaya nggak ngeliat apapun lah dari jendela kayak tadi semalam, terutama kalau malam-malam. Dan sorenya, orang tua dan Kak Rangga datang. Kak Rangga pun langsung sholat dan menyebarkan air yang udah didoain dari gurunya. Kata gurunya memang di sana tuh banyak sekali jin yang tinggal dan mereka sangat usil. Ternyata mereka semua itu berasal dari kebun pisang belakang di kontrakan tersebut. Kak Rangga langsung membaca surat Al-Baqarah lagi di rumah tersebut dan menyebarkan garam kasar. Alhamdulillahnya selama 3 hari setelah Kak Rangga membaca doa dan ibunya pun pulang ke Jogja. Setelah itu tidak ada gangguan apapun di sana, semua tenang, semua damai. Tapi gangguan itu balik lagi di hari keempat. Saat itu Melati lagi sendirian di rumah bersama anaknya. Kak Irma lagi pergi ke kampus. Melati ingat saat itu udah ngantuk banget setelah memandikan anaknya. Udah selesai sholat asar, Melati tidurlah sambil nunggu Kak Irma balik. Saat Melati lagi tidur, dia tuh ngedenger gerendel pintu kamarnya seperti ada yang mainin. Ketika mau dibuka, waktu itu Melati berpikir, oh mungkin Kak Irma udah balik ya. Dan kebetulan kunci rumah memang gak dibawa sama Kak Irma. Saat buka pintu, ternyata gak ada siapa-siapa. Melati ke depan rumah, ternyata pintu utama masih terkunci dan di saat yang bersamaan anaknya menangis kencang. Melati langsung lari dan memeluk anaknya. Karena sangat ketakutan, Melati pun langsung telepon Kak Irma minta pulang cepet. Kak, kau balik ya kak sekarang, aku diganggu nih. Saat kejadian itu, masa kontrakan tinggal 3 bulan lagi. Dan rumah baru yang di Jogja belum selesai pembangunannya. Ketika anaknya sudah memasuki usia 10 bulan, ada sebuah kejadian yang membuat Melati langsung memutuskan untuk segera pindah dari rumah itu. Ini puncaknya yang paling ekstrim. Waktu itu anaknya udah bisa jalan walaupun sedikit-sedikit jatuh. Melati udah mulai nyicil barang-barang yang akan mereka kirim ke rumah baru. Disusun kontainer-kontainer barang ditaruh di ruang tengah. Pada saat itu, di rumah cuma ada Melati sama Kak Irma dan anaknya. Sekitar jam 1:15 malam, anaknya terbangun, minta keluar kamar. Melati bingung, kenapa anaknya tiba-tiba mau keluar kamar, terus jam segini. Melati kemudian membangunkan Kak Irma untuk minta ditemani untuk mengawasi anaknya. Mereka berdua pun keluar kamar menuju ke kontainer yang tengah. Dikeluarkanlah mainan-mainan anaknya. Melati dan Kak Irma masih terkantuk-kantuk sambil senderan punggungnya di tembok sambil ngawasin anaknya main. Tiba-tiba anaknya tuh ketawa sendiri sambil ngeliat ruang tamu dan nunjuk sesuatu. Melati terus mengawasi anaknya. Ada rasa takut atau curiga berlebihan. Pernah dengar dari temennya, anak kecil tuh kadang suka ketawa sendiri. Gak lama kemudian anaknya langsung memalingkan mukanya ke sumur dan tiba-tiba pada saat itu Melati dengar suara ketawa perempuan. Anaknya mulai ngelempar-ngelempar mainannya ke arah sumur. Setelah itu anaknya jalan cepet, lancar loh, gak pakai jatuh. Biasanya kan jatuh gitu. Anaknya menuju ke dalam sumur. Melati langsung mengejar anaknya dan menariknya. Jaraknya tuh tinggal setengah meter di pinggir bibir sumur. Untunglah, anaknya berhasil digapai oleh Melati. Anaknya langsung dibawa ke kamar
sambil menangis. Dan setelah kejadian tersebut, tiap malam anaknya selalu dikasih minyak bidara yang udah didoain. Katanya untuk melawat gangguan-gangguan jin gitu. Setelah kejadian tersebut, gak perlu lagi deh nunggu tuh 3 bulan rumahnya selesai disewa. Mereka pun akhirnya langsung mempercepat proses pemindahan barang-barang. Dan anaknya dititipin dahulu ke ibunya Melati yang udah nunggu di rumah baru daerah Jogja. Ketika sedang membereskan rumah lama, ada Melati, Kak Irma, dan bapaknya sudah menyelesaikan semuanya. Barulah di situ ada 2 penghuni rumah yang menunjukkan wujud aslinya di ayahnya Melati. Ceritanya gini, waktu itu sore sekitar jam 4, Melati dan ayahnya lagi ngecek bagian dalam rumah untuk bisa memastikan tidak ada barang yang tertinggal sebelum penyerahan kunci ke pemilik rumah. Melati ngedengar bapaknya beristighfar, astagfirullahaladzim, dan menatap lama di tempat cuci baju. Melati nanya, kenapa Pak istighfar? Bapaknya menjawab, nggak apa-apa Nduk, ayo cepat, segera bereskan, kita pergi dari tempat ini. Ketika semua sudah selesai, ayahnya ngambil sapu di bagian depan, dan ayahnya masih diam aja dan nyuruh cepet-cepet untuk segera masuk ke dalam mobil. Ketika sudah di dalam mobil, Melati mengunci pintu dan sebelum nutup pintu ayahnya bilang, aku bawa cucuku pergi, jangan kau ikuti anakku dan cucuku lagi, ini rumahmu, jangan ikuti mereka ke rumah baru. Dalam perjalanan, barulah si bapak bercerita. Tadi katanya si bapak tuh udah ngeliat di deket sumur, ada perempuan tua. Dia menatap bapaknya dan juga menatap Melati. Ada juga anak kecil yang bapak lihat. Anak tersebut mirip adiknya Melati, namanya Siti. Dia sedih karena Melati dan anaknya mau pindah rumah. Mungkin selama ini anaknya Melati tuh main sama dia. Dan yang ketiga, waktu Melati tutup pintu, anak tadi tuh ngikutin ayahnya. Makanya ayah bilang jangan ikuti Melati ataupun cucunya. Sebelum mereka pindah, 2 penghuni itu pun sempat menunjukkan dirinya ke ayahnya dan Melati merasa bersyukur bisa pindah dari rumah itu. 1 tahun setelah kepindahannya, Melati tuh pernah main sesekali ke rumah kontrakan tersebut dan ternyata rumah tersebut tuh masih kosong, belum ada yang menghuni sama sekali. Tetangga sebelah rumahnya juga pernah bilang sebenarnya banyak yang datang ke rumah itu untuk ngontrak, tapi dia nggak tahu kenapa nggak ada yang jadi ngontrak di situ. Dan sekarang nggak tahu lagi gimana kabar kontrakan tersebut. Di mana alamat rumah itu, Melati nggak mau ngasih tahu. Yang pasti setelah pindah, anaknya udah nggak pernah sakit-sakitan lagi. Tapi anaknya menjadi sensitif. Pernah anaknya ditutup mata batinnya, tapi tetap aja sensitif. Dan Melati merasa anaknya ini udah biasa dengan hal-hal tersebut. Terima kasih banyak sudah menonton dan mendengarkan aku. Kalau kalian suka video ini, klik like dan jangan lupa komen di bawah ini. Ada notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kita lebih rajin kasih hal menarik dan menegangkan dari channel ini. Assalamualaikum.